Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Jadi sekarang kita akan kembali membahas salah satu materi yang di fase E atau di kelas 10 menjadi materi yang banyak membahas tentang hitung-hitungan. Nah, materi apa itu? Materi yang saya maksudkan itu adalah stoikiometri. Nah, di stoikiometri ini ada subbabnya yang kita sebut sebagai konsep mol ya. Konsep mol. Nah, mol ini sendiri dilambangkan dengan N. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi konsep mol yang akan kita bahas kali ini. Oke. Nah, di konsep mol ini kalau di sekolah itu mungkin pembahasannya bisa sampai 2 kali sampai 3 kali pertemuan, di mana satu kali pertemuan itu bisa sampai 2 kali 45 menit atau 90 menit atau 2 jam pelajaran. Tapi kali ini kita akan membahas konsep mol ini menjadi sesuatu yang mudah untuk difahami dan konsepnya itu sangat gampang. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya memahami konsep mol ini yang kaitannya hubungannya ada dengan massa molekuler relatif atau MR, kemudian ada hubungannya dengan jumlah partikel, ada juga hubungannya dengan volume pada keadaan standar, dan ada juga hubungannya dengan molaritas atau konsentrasi. Nah, bagaimana cara memahami konsep mol kaitannya dengan beberapa konsep yang tadi itu seperti ini, teman-teman. Jadi kita buat mol atau N itu ketika dia berhubungan dengan jumlah partikel, maka kita tulis JP ya. Jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, yakni 6,02 kali 10 pangkat 23. Namun ketika mol ini ada hubungannya dengan massa molar, maka kita tulisnya mol sama dengan massa dalam satuan gram dibagi dengan AR untuk unsur dan MR untuk senyawa. Kemudian hubungan mol dengan volume pada keadaan standar STP ya, standar temperature and pressure, itu mol sama dengan volume pada keadaan standar dibagi dengan 22,4. Dan mol hubungannya dengan molar itu molaritas dikalikan dengan volume dalam satuan liter. Nah, seperti ini cara memahami konsep mol yang kaitannya ada hubungannya dengan jumlah partikel, massa, volume pada keadaan standar, dan molaritas. Oke, di sini ingat ya teman-teman, karena ini adalah cara mudah, maka kita tulis hati ya. Seperti itu. Nah, untuk memahami lebih jelas terkait dengan konsep mol yang kita sudah sederhanakan tadi, itu kita langsung saja membahas contoh soal. Nah, contoh soal ini misalnya gas CH4 0,1 mol kemudian di sini jika diketahui ARC sebanyak 12 H1, maka tentukan A MR dari CH4, yang B massa dari CH4, yang C volume pada kondisi 0 derajat Celcius tekanan 1 atm. Nah, volume 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ini pasti dalam keadaan standar. Nah, ini contoh soalnya kita diminta untuk menentukan molaritas MR, massa dari CH4 dan volume pada kondisi 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm atau kita sebutnya STP.
Nah, bagaimana cara menjawab soal yang sederhana sekali ini? Caranya yang pertama, kita tulis dulu. Di sini diketahui di sini mol dari CH4 sebanyak 0,1 mol. Kemudian di sini ARC sebanyak 12, ARH sebanyak 1. Kemudian ditanya berapa mR, massa dan volumenya pada keadaan standar. Nah, untuk menjawabnya kita langsung di sini yang A dulu, mR dari CH4. Nah, untuk menghitung mR dari CH4, caranya adalah teman-teman perhatikan di sini indeks atau angka dari masing-masing unsur karena itu menentukan jumlahnya dalam satu senyawa. Misalnya C di sini. C di sini tidak ada angka. Berarti dia menunjukkan C-nya ada 1. 1 dikali C-nya memiliki AR ya sebanyak 12, tapi nanti kita tulis dulu. Jadi 1 dikali ARC ditambahkan dengan di sini H. Di sini H-nya ada 4, maka 4 dikali ARH. Jadi tinggal kita masukkan saja. 1 dikali ARC-nya itu tadi 12. Kemudian dijumlahkan 4 dikali ARH 1. Sehingga di sini jumlahnya 12 ditambah 4 sama dengan 16. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung massa dari CH4. Nah, massa dari CH4. Berarti ini ada hubungannya mol dengan massa. Untuk menggunakan rumus atau konsep sederhana tadi, bagaimana caranya? Ya tinggal kita gunakan seperti ini caranya teman-teman. Jadi ini tinggal kita tutup. Jadi yang kelihatan itu mol sama yang ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi mol sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR. Jadi tinggal kita tulis rumusnya di sini. Mol sama dengan massa yang dalam satuan gram dibagi dengan AR apa MR ya. Nah, di sini ingat, karena CH4 itu termasuk senyawa, maka kita gunakan MR. Nah, MR-nya kebetulan sudah kita hitung tadi ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Molnya sebanyak berapa? 0,1 mol sama dengan massa dalam satuan gram dibagi dengan MR-nya, ini 16. Jadi yang ditanya itu adalah massa, maka tinggal kita tulis massa di sini. Massa dari CH4 sama dengan tinggal dikali 0,1 dikali 16 ya. Jadi 0,1 mol dikalikan 16 sama dengan 1,6. Satuannya apa? Gram. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu yang C, yakni volume pada keadaan STP ya, atau standar, di mana kondisinya itu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus tadi? Caranya sama ya. Jadi mol sama dengan VSTP per 22,4. Jadi tinggal kita tulis rumusnya di sini. Mol sama dengan VSTP per 22,4. Nah, molnya sebanyak berapa? Tadi molnya di sini sebanyak 0,1 mol VSTP dibagi dengan 22,4. Karena yang ditanya VSTP, maka tinggal dikali 0,1 mol dikalikan ketetapannya, yakni 22,4. Jadi tinggal kita kali 2,24. Satuannya apa? Satuannya liter. Jangan sampai lupa ya satuannya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sangat sederhana sekali untuk memahami konsep mol. Yang jelas teman-teman harus paham kaitan mol dengan jumlah partikel, massa, volume pada keadaan standar maupun yang kaitannya dengan larutan atau molaritas. Oke, sekian pembahasan kali ini terkait dengan konsep mol. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.